Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sholli ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati segenap para hadirin rahimakumullah, terlebih khususnya untuk para asatidz, para asatidzah, para kiai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa diri saya kepada beliau, kepada antum semua. Terlebih khususnya untuk guru kita semuanya, Amunah Haji Lutfi Basri, Makta'allahu bil Hayri Syarifah. Semoga Allah melancarkan segala urusan beliau. Semoga Allah memperlancar segala jalan dakwah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Masyaallah, di sini saya akan menyampaikan satu buah hadis yang saya kutip dari kitab Riyadhus Shalihin lil Imam Nawawi karangan Syekh Muhammad Sulaiman Al-A'raj radhiyallahu anhu. Amin. Di sini saya akan membawakan tema tentang takwa, yang mana Nabi Muhammad SAW bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dhaif wa fi kullin khairun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, seorang mukmin yang kuat khairun, itu lebih bagus, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketimbang seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, dan pada setiap segala sesuatu itu memiliki nilai kebaikan. Ihris ala ma yanfa'uka, jagalah atas segala sesuatu yang memberi kemanfaatan bagimu. Wasta'in billah wa la ta'jaz, dan memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah sesekali engkau sampai berputus asa. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Wa in asabaka, dan apabila engkau ditimpa musibah, diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, fala taqul, maka janganlah sesekali kamu mengatakan law anni, andai kata aku, fa'altu kana kadza wa kadza, andai kata aku melakukan hal seperti ini, pasti nantinya seperti ini dan seperti itu. Walakin, akan tetapi, kul, katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'ala. Ini semua berjalan atas takdir Allah Subhanahu wa taala, dan apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti akan terjadi. Fa inna law, karena sesungguhnya kalimat andai kata itu taftahu amal syaitan, itu menyebabkan perbuatan syaitan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, penjelasan pada hadis ini adalah Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya seorang mukmin yang kuat, ya, yang dimaksud kuat di sini adalah kuat imannya, bukan kuat jasadnya, bukan kuat jasmaninya, karena yang kuat jasmaninya itu bersifat netral. Andai kata seseorang dengan orang yang kuat tubuhnya, itu dia itu melakukan perkara yang dapat manfaat di dunianya dan di akhiratnya, maka insya Allah itu akan mengantarkan dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila dengan kuatnya jasad mereka, dengan kuatnya jasmani mereka menyalahgunakannya sampai melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan menyebabkan dia tergelincir masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu yang dimaksud kuat di sini adalah orang yang kuat imannya. Ya, Imam Nawawi di sini menjelaskan bahwasannya yang dimaksud dengan kuat di sini adalah azimatun nafs, orang yang dapat mengendalikan, orang yang memiliki kuasa atas dirinya sendiri. Ya, jadi yang mengendalikan dirinya sendiri adalah dia dan akal sehatnya, bukan yang mengendalikan itu bukan dia dan hawa nafsunya. Itu adalah orang yang kuat. Dan juga Imam Nawawi menjelaskan bahwasannya wal qarihatu fi umuril akhirah, dan orang yang kuat adalah orang yang memiliki ketangguhan. Orang yang memiliki ketangguhan
fi umuril akhirah, dalam menjalankan suatu perkara yang berada pada ranah menuju surga. Nah, itu adalah orang yang kuat. Kenapa kau bisa disebut sebagai orang yang kuat? Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, kalau Nabi SAW hujibatin nar bisahwa wa hujibatil jannah bil makari. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya neraka itu dikelilingi dengan perkara-perkara syahwat, dengan perkara-perkara yang enak, ya. Jadi kalau misal, tapi insya Allah nggak ada, ya kan? Orang memiliki tujuan, pada awalnya itu memiliki tujuan untuk menuju ke neraka, mudah saja, ya. Tinggal dia minum khamr, maka insya Allah dia masuk neraka. Tinggal dia berzina, kan zina kan enak kan? Nggak ada yang namanya zina nggak enak itu nggak ada, pasti enak. Lah kalau dia memang tujuannya ke neraka, dia tinggal zina. Nah, makanya gampang sekali. Akan tetapi kalau memang tujuannya itu menuju ke surga, menuju ke jannah, maka bersiap-siaplah atas jalan yang gonjal, atas jalan yang gak enak. Karena hujibatil jannah bil makari. Surga itu dikelilingi dengan hal yang tidak disukai, ya kan? Ya, anggap saja seperti majelis seperti ini, kan? Alhamdulillah antum-antum semua ini melangkahkan kaki antum semua untuk menuju ke majelis malam hari ini, karena nggak semua orang itu bisa untuk apa yang telah kita lakukan seperti ini, ya. Kita adalah orang-orang yang terpilih, kita adalah orang-orang, bukan sembarang orang gitu. Allah SWT telah menetapkan kita untuk menuju ke dalam majelis yang penuh barokah ini. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, inna dunya yu'tiha Allah ma yuhib wa man la yuhib. Sesungguhnya dunia, ya, dunia dengan segala isinya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang dicintai dan hambanya yang tidak dicintai. Jadi nggak usah heran kalau orang kafir ada yang kaya, ini nggak usah heran karena memang dunia itu dibagi rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang perlu diingat adalah wala yu'til ilma illa may yuhibbuhu minal abrar. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan yang namanya ilmu, ya, seperti kita semua saat ini memberi ilmu agama seperti saat ini, illa may yuhibbuhu minal abrar, terkecuali kepada hambanya yang memang sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, minal abrar, dari kalangan orang-orang yang baik. Loh, itu loh. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menganggap kita sebagai orang-orang yang baik, sehingga kita itu diberi inisiatif untuk hadir ke dalam majelis ini. Aslinya kan gampang saja, ya kan? Misal kan kalau di daerah sini kan yang ramai kayak Bantengan gitu kan, ya. Kalau memang tujuan kita neraka, kita dengan mudahnya saja, lalu apa sih majelisan? Ya nambah rokok, kan? Gitu kan, gampangan gitu. Tapi berhubung kita ini memang tujuannya memang surga, tujuan kita surga. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, memberi inisiatif kepada kita untuk majelisan saja. Banyak pahalanya seperti itu. Ya. Kembali lagi ke dalam hadis bahwasanya mukminul qawi, seorang mukmin yang kuat itu lebih baik, seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada seorang yang mukmin yang lemah imannya. Akan tetapi wa fi kullin khairun, dan pada segala sesuatu memiliki nilai kebaikan di sisinya, ya. Maksudnya walaupun mukmin dhaif, seorang mukmin yang lemah imannya itu lebih baik daripada siapa? Daripada orang-orang yang tidak memiliki iman. Nah, ini yang dimaksud. Ihris ala ma yanfa'uka, jagalah atas segala sesuatu yang memberi manfaat kepadamu. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk cerdas. Perkara kalau memang sudah tidak ada manfaatnya, ngapain dipertahankan? Kalau selagi itu ada manfaat bagimu, pertahankan. Kalau nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Ya, jadi Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita untuk tidak membuang-buang tenaga kita, untuk tidak membuang-buang waktu kita. Selanjutnya wasta'in bila wala ta'jaz, dan memintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun dirimu, tetap memintalah pertolongan kepada Allah. Sepintar apapun dirimu, sealim apapun dirimu, tetap memintalah pertolongan kepada Allah. Wala ta'jaz, dan janganlah sampai kalian itu berputus asa. Walaupun kalian ini, yes, kita semua ini aku banyakkan dosa, jangan sampai kita berputus asa atas rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan
ketika kita ditimpa musibah, jangan sampai kita mengatakan law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Andai kata aku melakukan hal ini, maka yang terjadi seperti itu, ya. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita ditimpa musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita itu ingkar atas cobaan tadi. Seharusnya kita itu bersyukur, seharusnya kita itu mengambil hikmah dari cobaan tadi. Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kenapa kok kita diberi musibah? Melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menguji kita seberapa kuat, seberapa pantas dirimu untuk naik derajat gitu loh. Itu yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala mengapa kok diberi cobaan. Dan yang terakhir, walakin kul, akan tapi katakanlah qadarullah wa masya'a fa'ala. Semua ini berjalan atas takdir Allah. Wa masya'a fa'ala, dan apapun yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti yang akan terjadi. Mungkin ini saja dari saya, mungkin ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Hadzal minni wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.